Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 106, 107, 108, 109 dan 110 dari surat Al-An'am. Yang pertama adalah kita akan membahas ayat 106 dan ayat 107 dari surat Al-An'am, di mana terjemahan atau arti dari ayat 106 pada surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selanjutnya ayat 107 artinya, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Dari terjemahan ayat 106 dan 107 di atas, kita akan melihat bahwa Allah telah berfirman memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang yang mengikuti jalannya, yaitu dengan perintah yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Ini adalah terjemahan dari ayat 106 yang telah kita baca tadi. Maksud dari kalimat ini, kalimat dari ayat ini, ialah ikutilah dan berpijaklah di atas peninggalannya dan beramallah dengannya. Karena apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu adalah benar, tidak ada keraguan padanya, karena tidak ada Tuhan selain Dia. Dan selanjutnya adalah kalimat yang artinya dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maksud dari kalimat ini adalah berpalinglah itu adalah ampunilah dan maafkanlah mereka, serta bersabarlah atas gangguan mereka hingga Allah akan menolongmu. Maksudnya dalam hal ini menolong Nabi Muhammad dan memenangkanmu. Di sini maksudnya akan memenangkan Nabi Muhammad atas mereka. Ketahuilah bahwa Allah mempunyai hikmah dalam menyesatkan mereka. Sesungguhnya jika Dia menghendaki, pasti akan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 35. Yang artinya, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 107 surat Al-An'am, yang artinya, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan Allah. Di sini maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa Allah memiliki kehendak dan hikmah terhadap apa yang dikehendakinya dan dipilihnya. Tidak akan ditanya atas apa yang telah dilakukannya, tapi merekalah yang akan ditanya atas apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya kalimat dalam ayat 107, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka. Maksudnya di sini adalah penjaga yang akan menjaga amalan dan perkataan mereka, kaum musyrik tersebut. Selanjutnya diteruskan dengan kalimat, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Kalimat ini juga berasal dari ayat 107 surat Al-An'am.
maksud dari kalimat ini adalah bahwa Nabi Muhammad bukanlah menjadi pemelihara mereka yang diwakilkan atau untuk mengatur rezeki mereka dan urusan-urusan mereka kaum musyrikin tersebut. Karena sesungguhnya kamu dalam hal ini Nabi Muhammad tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Hal ini juga seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22 yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ini juga sama halnya dengan maksud dari ayat-ayat di atas, yaitu Allah telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 40 yang artinya maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja dan kamilah yang akan memperhitungkan amal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Selanjutnya kita akan membahas ayat 108 surat Al-An'am, di mana arti daripada ayat 108 tersebut adalah sebagai berikut. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Lalu kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan dari ayat 108 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat ini, Allah Ta'ala telah berfirman dan melarang Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta orang-orang mukmin dari mencela sesembahan orang-orang musyrik tersebut, sekalipun ada maslahat padanya, sebab nanti akan berakibat kepada kerusakan yang lebih besar darinya, yaitu orang-orang musyrik nanti akan berbalik mencela Tuhan daripada orang-orang mukmin. Padahal Dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Seperti perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini, yang artinya mereka berkata, wahai Muhammad, kamu benar-benar akan berhenti dari mencela-cela Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan mencaci Tuhan kamu. Maka Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk mencela sesembahan-sesembahan mereka. Hal ini terkait juga dengan ayat 108 surat Al-An'am yang artinya karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Dulur-dulur seiman, dari sini yaitu meninggalkan kemaslahatan karena adanya kerusakan yang lebih kuat. Sesuai keterangan dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dilaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW bersabda, seseorang yang mencaci bapak orang lain, lalu orang lain tersebut membalas mencaci maki bapaknya, kemudian dia mencaci maki ibunya, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya, maka itu samalah orang tersebut dengan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 108 surat Al-An'am
Yang artinya, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Maksud daripada ayat atau kalimat pada ayat ini artinya, seperti halnya kami telah menghiasi kepada mereka, yaitu kaum yang mencintai berhala mereka, mempertahankan dan membela untuknya. Begitu juga kami akan hiasi kesesatan mereka untuk setiap umat terdahulu pada amalan-amalan mereka yang sudah mereka kerjakan. Allah mempunyai keterangan yang jelas, hikmah yang sempurna terhadap apa yang dikehendaki dan pilihnya. Kemudian firman Allah pada kalimat pada ayat 108 surat Al-An'am ini adalah yang artinya kemudian kepada Tuhan tepat kembali mereka. Di sini maksudnya adalah semua orang, yaitu mereka maupun kita, itu adalah kepada Tuhan tempat kembalinya. Tempat kembali dan tempat tujuan akhir daripada mereka. Kemudian pada kalimat berikutnya, yaitu firman Allah dalam ayat 108 surat Al-An'am yang artinya, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Di sini maksud dari kalimat pada ayat ini ialah Allah Ta'ala nanti akan membalas atas amalan mereka. Jika amalannya baik, maka baik pula balasannya. Dan jika amalannya buruk, maka buruk pula balasannya. Baiklah dulur-dulur seiman, kita lanjutkan dengan ayat 109 dan ayat 110 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari surat Al-An'am ayat 109 adalah sebagai berikut. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa bila mukjizat atau ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Selanjutnya ayat 110 pada surat Al-An'am artinya sebagai berikut. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, maksudnya kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Terkait dengan ayat 109 dan 110 yang telah kita bacakan tadi, di sini Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang musyrik. Sesungguhnya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. Artinya sumpah mereka dikuatkan, yaitu terkait dengan kalimat pada ayat 109 surat Al-An'am yang artinya bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, di sini yaitu mukjizat atau kejadian yang luar biasa, maka pada kalimat berikutnya adalah pastilah mereka beriman kepadanya. Di sini maksud daripada kalimat ini adalah mereka nanti akan pasti mereka akan mempercayainya. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat berikutnya pada ayat 109 yang artinya katakanlah mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Maksud kalimat pada ayat 109 ini artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik tersebut, orang-orang yang meminta kepada kamu tanda-tanda adalah hanya untuk mengingkari dan menentang saja, bukan sebagai petunjuk dan mencari jalan yang benar. Sesungguhnya kembalinya ayat-ayat ini adalah kepada Allah.
Jika Allah menghendaki, maka akan mendatangkannya. Dan jika Dia menghendaki, maka akan meninggalkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bicara kaum Quraisy. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, kamu mengabarkan kepada kami bahwa Musa memiliki tongkat yang dapat memukul batu lalu terpancar darinya 12 mata air. Kamu mengabarkan kepada kami bahwa Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan kamu juga mengabarkan kepada kami bahwa kaum Samud memiliki unta betina. Maka datangkanlah kepada kami satu mukjizat hingga kami dapat mempercayai kamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apakah yang ingin aku datangkan kepada kalian dari mukjizat tersebut? Mereka menjawab, jadikanlah untuk kami batu besar ini menjadi emas. Maka beliau berkata kepada mereka, sini Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, yang artinya, apakah setelah aku melakukannya kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, iya. Demi Allah, jika kamu dapat melakukannya, kami pasti akan mengikutimu. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu berdoa. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan berkata, terserah kepadamu, jika kamu menghendaki pasti akan jadi emas. Tapi jika aku sudah mengirim satu mukjizat, kemudian mereka masih tidak percaya, pasti Allah akan mengazab mereka. Jika kamu menghendaki, maka tinggalkanlah mereka, sehingga ada yang bertaubat dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah hingga ada orang yang bertaubat dari mereka. Lalu Allah menurunkan ayat, yaitu ayat 109 surat Al-An'am, yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. Hingga selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 109 tersebut, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sebagai penjelasan bahwa keterangan ini adalah hadis mursal, tapi tidak memiliki banyak penguat dari jalur lain. Terkait dengan hal ini, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. Demikian terjemahan dari surat Al-Isra ayat 59. Terkait dengan ayat 109 yang sedang kita bahas ini, yaitu ayat 109 pada surat Al-An'am, Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat, dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Ada yang mengatakan bahwa orang yang dimaksud dalam kalimat tersebut, yaitu dalam kalimat, dan apakah yang memberitahukan kepada kalian? Maksudnya di sini adalah orang-orang musyrik. Pendapat ini dipegang oleh Mujahid. Maksudnya Allah berfirman kepada mereka, apakah yang memberitahukan kalian dengan kejujuran kalian pada sumpah-sumpah yang kalian ucapkan ini, berdasarkan ini atau bacaan yang ada pada kalimat
la yu'minun, innaha iza ja'at, dan seterusnya dengan mengkasrahkan innaha iza ja'at la yu'minun sebagai permulaan kabar tentang mereka dengan peniadaan iman pada saat datang mukjizat yang mereka minta. Sebagian ulama membacanya innaha iza ja'at la yu'minuna, yakni annaha. Ada yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala yaitu kalimat dan apakah yang memberitahukan kepada kalian, ini adalah kalimat pada ayat 109, itu adalah orang-orang mukmin. Artinya apakah yang memberitahukan kalian wahai orang-orang mukmin atas ucapan mereka ini, maka boleh pada kalimat innaha dengan kasrah menurut pendapat pertama, dan boleh fathah sebagai keterangan dalam kalimat yus'irukum. Jika demikian, maka huruf la dalam kalimat innaha iza ja'at la yu'minun adalah penghubung. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Atau firman Allah dalam surat Al-Anfal, Al-Anbiya maksud saya, yaitu pada ayat 105, pada ayat 95, yang artinya, dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Artinya di sini adalah, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Dan sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri akan kembali. Penjelasan pada ayat ini adalah, apakah yang membuat kalian mengetahui, wahai orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mencintai mereka hingga bersemangat dan bersumpah atas sumpah mereka. Sesungguhnya jika datang mukjizat kepada mereka, maka mereka akan beriman. Sebagian ulama menjawabnya, membacanya annaha, maknanya barangkali saja. Sebagian ulama membaca annaha, maknanya barangkali saja. Ibnu Jarir berkata, para ulama menyebutkan bahwa hal ini memang demikian pada bacaan Ubay bin Ka'ab. Ibnu Jarir berkata, bangsa Arab mengatakan izhab ila suqa annaka tashtari lana syai'a. Pergilah ke pasar. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 110 dari surat Al-An'am ini, yaitu yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, maksudnya kepada Al-Quran. Terkait dengan ayat 110 ini, Ibnu Abbas telah berkata tentang ayat ini, tatkala kaum musyrikin mengingkari apa yang telah Allah turunkan, hati mereka belum mantap, berada pada suatu yang ragu untuk setiap perkara. Dalam hal ini Mujahid menafsirkan yang artinya, dan kami halangi antara mereka dengan iman. Andai kata datang kepada mereka seluruh ayat, maka mereka tidak akan beriman. Sebagaimana kami menghalangi antara mereka dengan iman pada permulaannya. Begitu juga dikatakan oleh Ikrimah. Adapun Ibnu Abbas berkata, Allah mengabarkan apa yang dikatakan oleh hamba sebelum mereka. Maksudnya sebelum mereka mengatakannya. Dan apa yang mereka amalkan sebelum mereka mengamalkannya.
Terkait dengan ini dalam surat Al-Fatir ayat 13 Allah juga berfirman yang artinya dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai 50 ayat 65 sampai 68 yang artinya agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan sampai jangan sampai ada yang berkata ketika melihat azab, di mana mereka berkata sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini Allah Ta'ala mengabarkan andai kata mereka kembali belum tentu mereka ditakdirkan berada dalam petunjuk. Ini terkait dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 28 yang artinya seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya bagi mereka. Mereka itu sungguh pendusta. Selanjutnya Allah telah berfirman dalam ayat 110 surat Al-An'am ini, di mana Allah berfirman yang artinya dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Terkait dengan ini maka Ibnu Jarir berkata, andai kata mereka dikembalikan ke dunia pasti akan dihalangi antara mereka dengan petunjuk. Sebagaimana kami telah halangi mereka antara mereka dengan petunjuk itu di permulaannya ketika mereka berada di dunia. Selanjutnya firman Allah yaitu dalam kalimat dan kami biarkan mereka, itu maksudnya artinya kami tinggalkan mereka. Mereka dalam kebingungan, mereka bingung dan dalam kesesatan. Terkait dengan ini, Ibnu Abbas dan As-Sudi berkata, dalam kekafiran mereka. Sedangkan Abu Aliyah dan Qatadah berkata, maksudnya adalah dalam kesesatan mereka. Selanjutnya kata dalam firman 110 ayat 110 dari ayat Al-An'am yang berbunyi bingung, di sini maksudnya Al-Amash menafsirkan maksud bingung di sini adalah bermain-main. Sedangkan Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain daripada mereka berkata maksudnya adalah mereka dalam kekafiran, mereka bimbang. Demikianlah terjemahan dari dan tafsir dari ayat 109 dan ayat 110 surat Al-An'am. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.